Another crime in crypto. Tiap hari ada berita crime di crypto. Hacker, ada kehilangan duit, ada jebol smart contractnya. Tapi we are getting better at this thing. I hope so. Lesson learned. Jadi ini NFT ya. Biasanya NFT itu ya ya mereka menjual hal yang memang berhubungan dengan creativity sebenarnya, atau dengan fans base, terus dengan ya biasanya tiket konser, terus untuk meningkatkan social reputation capital gitu dan yang lain-lain gitu ya. Jadi kayak ya anyway, just like you think something's valuable and you buy it, basically that's one. Artinya kayak collection perangko gitu ya. Tapi ya banyak orang yang ngambil ini jadi cara untuk cuan cepat ya. Aku juga kenal lah, maksudnya banyak orang yang bikin project-project NFT itu ya tujuannya emang hanya ya sisi money gitu. You can do it ya, you just get connection and you can create a lot of NFTs project gitu ya. Jadi tergantung dari end game-nya gitu. Nah, tapi NFT itu tetap aja ada di atas blockchain gitu. Jadi tetap aja every transaction is recorded ya. Jadi dengan on-chain datanya kan kita bisa tahu tuh trackingnya, dan itu banyak apa ya, ada hack juga yang model-modelnya di sini yang mungkin nggak jauh lebih nggak jauh beda sama yang sebelum-sebelumnya yang udah kita bahas ya. Jadi dia bisa mencuri 8.800 NFT dari collection yang ada di situ dengan cara apa? Bisa dipindahin gitu ya. Dan kalian bisa lihat dari analytic tools kayak misalnya kayak Nansen dan yang lain-lain, kalian bisa tahu sebenarnya tracingnya dari wallet mana ke wallet mana gitu. Tapi makin lama kebanyakannya even company menggunakan apa namanya chain analysis atau elliptic dan yang lain-lain, ada aja cara hacker untuk covering their track ya, bisa menghilangkan jejak dan yang lain-lain. Ya karena memang udah ditransfer ya udah ditransfer, maksudnya nggak bisa dibalikin atau di rollback karena nggak ada centralized gitu kan. Kalian bisa bilang bank kan, kalau di traditional finance kalian bisa call bank, oh emang ini kayak gini harus dicegah, ini nggak bisa gitu, begitu transfer wallet udah kelar semuanya. Tapi itu bisa ditrace, bisa dipakai sama law enforcement untuk menangkap pelakunya. Kalau memang bisa menggunakan tools-tools yang memang bisa mapping entity antara yang ada di real world dengan yang di wallet di blockchain, karena itu kan hanya ID doang kalau misalnya kalian tahu ya. Scan ya. Ini kan kalian bisa lihat semuanya di sini transparent ya kan. Lion tong tang. Oke. Another lion anyway. Jadi kalian bisa buka Etherscan, kalian bisa lihat transactionnya ada lengkap, blok-bloknya yang menampung transactionnya dari mana ke mana ya kan, berapa banyak itu semuanya lengkap. Smart contractnya juga kalian bisa tahu apa yang flow-nya gitu, dan banyak perusahaan kayak misalnya Elliptic ya melakukan analisa terhadap itu gitu ya kan, dan kayak chain analysis ya kan, mereka juga bisa digunakan sama law enforcement untuk analitik ya. Banyak sih sekarang untuk kalau misalnya yang analitik gini di blockchain, jadi dia dengan on-chain data dia bisa bangun visualisasi yang bagus, bisa cari kronologisnya ya kan, dan mereka bisa melakukan tracking terhadap wallet dan aset-aset yang ada di blockchain ya. So be careful also. Just be safe out there. Kalau misalnya kalian butuh anonymity ya kalian coba lihat project-project yang memang benar-benar safe dari sisi security kayak Monero dan yang lain. Even itu pun bisa kena ya. Thank you. See you next time.